Halo, kembali lagi dengan saya Tio MF, pengajar fisika. Saya berada di Batam. Jadi untuk anak-anak SMA yang IPA, kalau ada masalah tentang fisika atau kesulitan belajar dalam fisika, silakan nanti di komen, kita akan bahas bersama. Ya, pasti bisa. Karena sebenarnya belajar fisika itu adalah gampang, kan gitu ya, gampang, mudah. Yang penting dikasih hati, gitu. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan membahas alat optik, ya, alat optik. Yang pertama kita bahas cacat mata. Oke. Cacat mata itu nanti ada tiga. Ada tiga. Yang pertama kita bahas itu nanti mata miopi, ya, mata miopi atau nanti disebut rabun jauh. Saya singkat, ya, rabun jauh, ya. Saya singkat dengan yang namanya raja. Oke. Nah, kalau dia rabun jauh itu nanti cirinya bayangan bayangan itu berada di depan daripada retina. Nah, karena bayangan berada di depan retina, maka nanti harus dibantu harus dibantu dengan lensa cekung, ya. Kenapa harus dibantu dengan lensa cekung? Agar bayangan tepat di retina. Oke. Nah, kemudian yang perlu diingat untuk yang namanya rabun jauh, itu nanti jarak bendanya itu sama dengan di tak hingga. Oke. Nah, sedangkan nanti jarak bayangannya itu sama dengan di min titik jauh. Oke. Nah, itu diingat, ya. Nah, itulah yang perlu diingat untuk yang namanya mata rabun jauh. Oke. Nah, yang kedua kita bahas mata hipermetropi atau nanti disebut rabun dekat. Saya singkat dengan radek. Oke. Saya singkat dengan radek. Nanti ciri hipermetropi itu bayangan berada di belakang dari retina. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi supaya jatuh di retina, maka harus dibantu dengan lensa cembung. Lensa cembung itu lensa positif. Kalau dikatakan lensa positif berarti nanti fokusnya harus bertanda positif. Itu diingat. Nah, lalu jarak bendanya itu nanti berada di 25 cm, ya. 25 cm. Sedangkan nanti jarak bayangannya itu nanti di min titik dekat, ya. Nah, itu dia yang kedua, mata rabun dekat, ya. Yang ketiga itu nanti mata presbiopi, ya. Presbiopi atau disebut yang namanya mata tua. Presbiopi itu sama dengan mata tua. Nah, jadi ini mata tua. Lalu ini gabungan dari miopi dengan hipermetropi. Nah, gitu.
Oke. Nah, itu cacat mata. Lalu nanti perlu diingat yang namanya adalah persamaan daripada lensa. Oke. Saya buat lagi mana tahu sudah lupa. Persamaan lensa. Persamaan lensa. Nih, persamaan lensa untuk mengerjakan soal-soal ini nanti ya. Nah, ingat 1 per F sama dengan 1 per S ditambahkan dengan 1 per S aksen. Sedangkan ini fokus ya. Fokus ini jarak benda, ini jarak bayangan. Lalu kalau ditanya daripada kuak lensa atau nanti disimbolkan dengan yang namanya P. P itu sama dengan 100 per F jika fokusnya dalam sentimeter ya, atau 1 per F jika fokusnya dalam meter. Oke. Nah, itu dia teori cacat mata. Oke. Nah, coba kita bahas soal-soalnya. Nih nomor 1. Oke. Nomor 1, coba lihat nomor 1. Seorang yang memperlihatkan dekat tidak dapat melihat dengan jelas. Ya, ini agak double sedikit ya, tidak dapat melihat dengan jelas, ini agak double, kita coret dulu ini. Oke. Benda yang berjarak 60 cm dari mata, kalau gitu kan, paling jauh ya. Jadi seseorang yang berpenglihatan dekat tidak dapat melihat dengan jelas benda yang berjarak lebih jauh, berarti ini rabun jauh. Rabun jauh berarti namanya titik jauh. Kalau titik jauh namanya S aksen. Ya kan? Berapakah kuat lensa kacamata yang dibutuhkan agar dapat melihat dengan jelas? Yang ditanya apa? Kuat lensa. Ya, langsung aja ini kan. Cari aja dulu apa? 1 per F ya kan? Berarti 1 per S ditambahkan dengan 1 per S aksen. Udah. Nah, kita peroleh nanti di sini bahwa 1 per F tadi S-nya kan tadi kan tak hingga, 1 dibagi tak hingga ya 0 ya kan? Nah, ditambah 1 per ini tadi S aksennya harus bertanda min, berarti min 60. Oke. Nah, berarti nanti kita dapatlah fokusnya di sini adalah sama dengan min 60 cm. Lalu ditanya kuak lensa ini kan dalam satuan cm ini ya kan, berarti kita buatlah 100 per F. Oke, berarti 100 per min 60 sama dengan min 5/3 sama-sama dibagi 20. Oke, maka jawabannya adalah C. Nah, itu dia. Oke. Nah, nomor 2 titik jauh. Nah, titik jauh berarti rabun jauh juga ini. Titik jauh berarti namanya apa? S aksen. Nah, kemudian orang tersebut ingin melihat benda berarti ini S. Nah, yang ditanya adalah fokus. Ini kan gampang ini. Masukkan apa rumusnya? 1 per F sama dengan 1 per S ditambahkan dengan 1 per S aksen. Oke. Maka ini 1 per S-nya sebesar 6. Oke, ditambah 1 per ini tadi S aksennya adalah 1 meter. Ya, 1 meter berarti bertanda min. Ya, oke, ini min 1. Oke, nah kita buat ke penyebut 6 ya kan. Oke, berarti jadi berapa ini? 1 dikurang 6 per 6. Ya, maka nanti kita dapatlah fokusnya adalah 1 dikurang 6, min 5 per 6 balik ya, jadi min 6 per 5. Ini meter, kita tukar ke cm berarti min 120 cm. Oke, gampang ya kan. Oke, jawabannya adalah C. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini nomor 3. Oke, nomor 3. Nah, seorang kakek menderita rabun dekat. Ya, seorang kakek menderita rabun dekat, ia bisa melihat benda lebih dekat. Oke, nah ini lebih dekat. Oke, berarti rabun dekat. Udah 50 cm. Oke, berarti ini titik dekatnya. Itulah kita itu apa? S aksen.
Berapakah kuat lensa kacamata yang harus ia dipakai untuk membaca tulisan pada jarak 25 cm? Berarti ini apa? Ya kan? S. Kan gitu kan? Sudah? Oke, berarti kita pakai aja apa rumusnya? Kita pakai rumusnya, kita cari dulu yang namanya 1 per F, ya kan? Berarti 1 per S ditambahkan dengan 1 per S aksen. Oke, S nya tadi berapa? 25 ditambah 1 per, tadi kan S aksennya harus bertanda min, berarti min 50. Berapa ini? Berarti kita buat penyebut 50, ya kan? Berarti ini jadi 2, ya kan? 2 dikurang 1 berarti 1. Oke? Nah, berarti nanti dapatlah fokusnya nanti adalah 50 cm. Lalu kuat lensa, P kan kuat lensa, langsung aja. Ini kan dalam 1 cm ini. Berarti apa rumusnya? 100 per F. Oke? Berarti 100 per 50 sama dengan 2 dioptri. Ya, ini namanya dioptri. Oke, jawabannya adalah bola. Gampangnya, ya kan? Oke. Nomor 4. Ya, nomor 4. Seorang dapat melihat dengan jelas paling jauh. Nih, paling jauh berarti ini rabun jauh. Yang ini kan namanya S, aksennya untuk rabun jauh. Dan paling dekat berarti ini juga apa? S aksen, ya. S aksen untuk yang dekat. Agar orang tersebut dapat melihat dengan normal pada jarak jauh tak hingga pada jarak dekat 25 cm, ya kan? Nah, orang tersebut harus menggunakan kacamata dengan ukuran. Oke. Nah, yang pertama kita bahas dulu, ada dua apa ini gabungan ini kan? Nah, yang miopi. Kalau yang miopi berarti kita pakai 1 per F sama dengan 1 per S ditambahkan dengan 1 per S aksen, ya kan? Berarti 1 per S nya tadi ditak hingga, ya kan? Tadi syarat yang teori tadi kan, ditambah 1 per min 2. Oke. Nah, dari sini nanti kita peroleh fokusnya. Ini kan 0 ini. 0 dikurang seper 2 ini kan tadi tambah ini. Oke, ini jadi min, ya kan? Berarti nanti jawabannya adalah min 2 meter. Oke. Nah, lalu kalau tanya nanti berapakah kuat lensanya, langsung aja nih kuat lensanya berarti ini kan dalam meter ini, berarti kita pakai 1 per fokus, ya kan? 1 per min 2, ya kan? 1 dibagi min 2 berarti min 0,5 dioptri. Oke. Nah, yang kedua ini kan ada rabun dekat juga ini, berarti kita bahaslah hipermetropi. Oke. Nah, kita cari 1 per F sama dengan 1 per S nya 25, ya kan? Ditambah 1 per, oke, ini berapa? min 50. Oke. Jadi kalau kita buat ini per 50 sama tadi dengan yang di atas kan? Sama. Oke, berarti ini adalah 2 dikurang 1 berarti 1 per min 50. Oke, kita dapatlah fokusnya adalah min 50 cm. Lalu kok lensanya berapa? Ini kan dalam 1 cm ini, berarti kita pakai 100 per min 50, ya kan? Ini positif ya. Ini oke, ini positif ya. Oke. Berarti 100 per 50 berarti 2 dioptri. Berarti jawabannya adalah min 0,5 dioptri dengan 2 dioptri. Jawabannya adalah A. Nah, itulah tentang cacat mata. Oke. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke yang namanya loop. Ya. Loop. Oke. Yang kedua, tentang yang namanya adalah loop. Oke. Loop itu adalah namanya kaca pembesar, ya, untuk melihat benda agar lebih besar gitu. Oke.
Nah, kalau loop ini terdiri dari satu lensa, ya. Loop terdiri dari satu lensa. Lensa apa? Lensa positif. Lensa positif itu adalah lensa cembung, ya. Nah, kemudian syarat daripada pemakaian syarat loopnya itu nanti harus diingat bahwa jarak benda ini jarak benda itu lebih kecil atau sama dengan di fokus, ya. Lebih kecil atau sama dengan di fokus. Nah, yang pertama kita bahas untuk yang namanya mata, untuk mata normal, ya. Mata normal atau mata tanpa akomodasi. Oke. Nah, kalau mata tanpa akomodasi itu nanti diingat bahwa S-nya harus difokus. Ingat, setiap benda kalau berada di fokus pasti nanti bayangannya ditak hingga itu pasti. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya perbesaran untuk yang namanya tanpa akomodasi, rumusnya adalah, atau sebelumnya harus diingat dulu simbol daripada perbesaran, ya. Simbol perbesaran itu nanti adalah M, ya. M untuk tanpa akomodasi itu nanti rumusnya Sn per F, ya. Nah, ingat yang namanya Sn itu adalah jarak normal baca, ya. Jarak normal baca. Oke, atau disebut juga nanti titik dekat mata. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu dia untuk mata tanpa akomodasi, ya. Yang kedua itu kita bahas yang kedua untuk mata. Oke, ini yang kedua. Oke, bagian daripada loop ini, ya. Yang kedua itu nanti untuk mata berakomodasi, ya, berakomodasi. Nah, kalau berakomodasi itu nanti syaratnya S, ini kan ada dua syarat tadi ini, ya kan? Ada dua syarat. Udah kita ambil sama dengannya, yang di tanpa akomodasi maka yang tinggal lebih kecil. Jarak bendanya lebih kecil dari fokus, kan? Sedangkan S aksennya itu sama dengan D min Sn, ya. Sn adalah jarak normal baca atau titik dekat mata. Nah, lalu kalau ditanya perbesarannya, perbesaran untuk yang namanya loop, ya. Perbesaran untuk loop atau tadi disimbolkan dengan yang namanya M, ya. Itu nanti rumusnya M sama dengan adalah Sn per F ditambahkan dengan 1. Oke. Nah, inilah teori dari loop. Nah, sikitnya gampang ini. Oke. Nah, langsung aja kita lihat dulu soalnya. Nah, ini soalnya. Oke. Oh, kelewatan dia. Nah, ini soalnya. Oke, kita lihat nomor 1. Ini seluruh loop. Ini bukan seluruh, ya kan? Silap lagi, ini sebuah pasti, ya kan? Ini pasti sebuah, ya. Sebuah loop dengan titik fokus, ya. Ini fokus. Oke. Nah, digunakan untuk melihat benda dengan mata normal tanpa akomodasi, maka perbesaran, ya kan? Ini gampang ini, ya kan? Langsung aja Sn per F, mata normal kan? Nanti Sn kalau tidak diketahui kita ambil 25, ya. 25 cm. Oke, saya ulangi, kalau tidak diketahui Sn nya kita ambil 25 cm, ya. Tapi kalau diketahui 30 cm kita pakai 30. Oke. Berarti nanti ini 25 per 5, berarti jawabannya 5 kali, ya kan? Jawab gampang ini. Oke. Nomor 2, sebuah loop mempunyai jarak fokus 5 cm. Nah, 5 cm ini fokus, ya. Loop ini digunakan oleh seorang pengamat. Titik dekatnya berapa? 30 cm. Ini titik dekatnya, ya kan? Berarti namanya apa? Sn. Untuk melihat benda kecil 5 cm dari loop. Nah, ini coba lihat ini, 5 cm dari
loop ya, berarti S-nya 5 cm ya kan, 5 cm, sementara fokus 5 cm. Oke, ini artinya bahwa S itu berada di fokus. Tadi syaratnya kalau S sama dengan di fokus, berarti itu namanya tanpa akomodasi, ya kan? Nah, kalau tanpa akomodasi, ya masukkan aja rumusnya N per F, ya kan? Berarti 30 per 5 sama dengan 6 kali. Oke, jawabannya adalah B. Ya, nah itu nomor 2. Masih semangat kan? Nah, coba kita lihat nomor 3. Nomor 3. Seseorang yang punya titik dekat 25 cm, ya, berarti namanya ini apa? SN. Nah, mengamati suatu bakteri dengan menggunakan loop. Bila jarak bakteri dengan loop berarti jarak bakteri dengan loop berarti jarak benda. Maka perbesaran loop dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, berakomodasi maksimum. Oke, perbesaran. Tadi kan rumusnya kan M sama dengan adalah SN per F ditambahkan dengan 1. Oke. Sebenarnya ini sama, ini langsung aja ini boleh ya. SN per S boleh. Nah, karena berakomodasi maksimum ya, berakomodasi maksimum itu nanti kan SAC-nya sama dengan D min SN. Udah, berarti sama dengan SAC D min SN berarti nanti berapa? Min 25 cm. Oke, ya langsung aja ini. Berarti SAC ya kan, harga mutlak berarti min 25 per 10 ya kan, berarti berapa ini? 2,5 kali. Oke, jawabannya adalah D. Oke, langsung aja boleh. Kalau pakai rumus ini pun nanti kita cari dulu fokusnya, boleh ya. Jawabannya tetap sama 2,5 ya. Nah, itu soal nomor 3 ya. Nah, coba lihat soal nomor 4. Seseorang siswa berpenglihatan normal, jarak bacanya 25 cm, ya kan? Nah, 25 cm jarak baca berarti itu namanya adalah SN, ya. Oke. Yang ini namanya adalah SN. Mengamati benda kecil melalui dengan berakomodasi maksimum, ya. Jika benda berarti namanya S, ya. Di depan loop, maka jarak fokus loop. Nah, jarak fokus loop tadi kalau berakomodasi maksimum itu kan SAC-nya sama dengan D min SN, ya kan? Lalu kalau kita mencari fokus, ya kan, berarti 1 per F sama dengan 1 per S ditambahkan dengan 1 per S aksen. Berarti 1 per S-nya tadi 10. Oke, ditambah 1 per min 25, ya kan? Nah, kalau dihitung-hitung nanti ini, ya kan, berarti nanti fokusnya ini kan kita buat ke penyebut 50, ya kan? 50 berarti ini 5 dikurang 2 3 per 50, ya kan, berarti itu menjadi kita balik 50 per 3. Oke, berarti ini benar ya kalau kita buat ke campuran 16 2 per 3. Oke, kuat lensa. Nah, kuat lensa masukkan aja ini kuat lensa berarti P sama dengan 100 per F, ya kan? 100 per F berarti 100 dibagi 50 per 3 ya 6 dioptri. Ya gampang ya kan? Oke. Perbesaran bayangan ya, perbesaran bayangan berarti nanti M-nya ya untuk mata yang namanya berakomodasi, ya kan? Oke, langsung aja. Kan boleh kita buat seperti yang tadi, langsung aja ini kan biar nggak capek kita. SACN per S, ya kan? SAC-nya di min SN berarti 25. Oke, 25 dibagi 10 berarti 2,5, ya kan? Ini benar. Nah, kemudian perbesaran bayangan menjadi 2 kali dibanding tanpa akomodasi. Nah, tanpa akomodasi, kalau tanpa akomodasi itu nanti adalah SN per F. Oke, berarti SN-nya min
SN-nya bukan min-nya, SN-nya 25. Oke, F-nya 50/3. Oke, ini naik ke atas jadi 75. 75 dibagi 50 ya itu 1,5 kali. Oke, nah coba kita analisa. Perbesaran bayangan menjadi 2 kali dibandingkan pengamatan tanpa akomodasi. Salah ya. Ini 2,5, ini 1,5. Kalau dikali 2 ini kan 3. Oke, ini salah. Oke, berarti jawaban yang benar adalah 1, 2 dan 3. Ini sebenarnya soal SBM ini ya. Soal SPMB dulu ya. Nah, itu dia nomor 4. Nomor 5. Ya, nomor 5, Saudara. Seorang petugas pemilu mengamati kehasilan kartu suara dengan menggunakan loop berkekuatan. Ini kekuatan loopnya berarti namanya P. Jarak baca berarti namanya adalah SN. Oke. Perbesaran angular maksimum yang diperoleh pada mata berakomodasi maksimum perbesaran. Coba perbesaran. Nah, kita cari dulu fokus. Ya kan, dari sini dari P. P kan sama dengan 100/F. Oke, kualensanya berapa? 10. Berarti 10 sama dengan 100/F. Kita dapatlah nanti F-nya sama dengan 10 ya, 10 cm. Lalu kalau ditanya perbesarannya berakomodasi maksimum, SN/F ditambah 1 boleh ya. Oke, berarti 25 per 10 ditambah 1. Oke, jujur dulu ini berapa ini? Ya kan, berarti berapa? 3,5 kali. Oke, jawabannya adalah do. Gampang. Ya, itulah tentang yang namanya loop. Ya, loop. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Ya, untuk berikutnya kita bahas tentang yang namanya mikroskop. Ya, oke, kita bahas. Oke, mikroskop. Oke, nah, untuk mikroskop, ya, untuk mikroskop ini nanti terdiri dari dua lensa positif, ya. Itu nanti namanya objektif dengan okuler. Objektif itu ke benda, ya, okuler ke mata. Lalu nanti syaratnya pemakaian loop itu, syarat daripada pemakaian loop itu nanti adalah SOB. S itu jarak benda, OB tadi objektif, berarti jarak benda di objektif. SOB lebih besar daripada FOB dan lebih kecil dari 2 kali FOB. Ini syaratnya. Ya, diingat ini. Oke. Nah, langsung kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah untuk mata. Untuk mata tanpa akomodasi. Oke. Kalau tanpa akomodasi itu nanti syaratnya bahwa nanti SOK, ya, benda di okuler harus sama dengan di fokus okuler. Nah, oke. Sedangkan SHSN OK itu sama dengan di tak hingga. Kenapa di tak hingga? Setiap benda yang berada di fokus pasti bayangannya di tak hingga. Oke. Nah, lalu perbesaran untuk yang namanya tanpa akomodasi, ya. Nah, jadi bisa nanti kita tuliskan untuk tanpa akomodasi perbesarannya itu nanti M sama dengan adalah FOB, ya, fokus objektif, per SOB dikurang FOB, oke, dikalikan dengan SN per FOK. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia mata tanpa akomodasi, ya. Sedangkan nanti kalau ditanya panjangnya, ya, panjang mikroskopnya, panjang mikroskop untuk yang namanya tanpa akomodasi itu nanti D, ya, disimbolkan dengan D.
itu nanti SA sin OB ditambahkan dengan FOK. Nah, itu dia. Bisa? Nah, ini gampang ini mikroskop ini, ya. Yang kedua itu kita bahas untuk yang namanya adalah untuk mata berakomodasi. Oke. Kalau mata berakomodasi itu nanti syaratnya bahwa SOK lebih kecil dari FOK. Oke. Sedangkan SA sin OK-nya sama dengan di min SN. Tadi SN adalah titik dekat mata atau jarak normal baca. Nah, lalu perbesaran ya. Perbesarannya sebenarnya hampir sama, hanya ada sedikit bedanya, ya kan, hampir kan gitu kan. Nah, jadi kalau perbesarannya nanti di sini, ya, perbesarannya M sama dengan FOB per SOB dikurangkan dengan FOB, ya, dikalikan dengan SN per FOK ditambahkan dengan 1. Ya, cuma tambah 1 aja bedanya. Oke. Nah, kemudian kalau nanti panjang mikroskopnya, panjang mikroskop, dah, itu nanti D sama dengan SA sin OB ditambah SOK. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi nggak usah dipikiri agak-agak yang lain tentang fisika ini, sebenarnya gampang. Oke. Nah, kita lanjut bagaimana dengan soal-soalnya. Oke. Nah, coba lihat di sini soal-soalnya. Oke. Tapi saya agak ngopi dulu ya, sedikit ya, biar agak rileks. Oke. Coba lihat nomor 1. Ya. Perhatikan jalannya sinar. Dia pembentukan bayangan pada mikroskop. Nah, coba ini. Yang ini namanya FOB. Ini FOB. Ya, ini namanya SOB. Oke. Ini namanya apa? FOK. Kan gitu. Oke. Jarak lensa objektif dengan lensa okuler. Nah, jarak lensa yang ditanya D. Nah, ini apakah ini berakomodasi atau tidak? Ini tanpa akomodasi, ya. Dari mana kita lihat tanpa akomodasi? Lihat sinar di sini. Ini. Kalau ini sejajar, itu sudah pasti tanpa akomodasi. Oke. Nah, itu dia, sejajar ya. Yang dilihat di okuler. Oke. Nah, kalau tanpa akomodasi itu kan rumusnya SA sin OB ditambahkan dengan FOK. FOK-nya sudah ada 6. Berarti yang perlu kita cari adalah SA sin OB. Ya. Nah, berarti nanti untuk mencari SA sin OB kita buatlah rumusnya C per F sama dengan C per S ditambahkan dengan C per S aksen. Karena ini yang namanya tentang objektif, kita buat di sini FOB SOB SA sin OB. Ya. Nah, fokusnya C per FOB, fokusnya 1 per 1,8, ya kan? Lalu kalau ini pindah ke sini ke kiri jadi 1 per 2. Oke. Sama dengan 1 per SA sin OB. Oke, maka nanti ini kita dapat nanti ini kita sampaikan dulu penyebutnya, berarti 2 dikurang 1, berarti 2 dikurang 1,8 per ini 3,6 sama dengan 1 per SA sin OB, ya kan? Jadi nanti kita dapatlah nanti di sini SA sin OB itu sama dengan berarti 2 kurang 1,8 0,2 balik ya. Berarti jawabannya berapa? 18 ya. Nah, lalu D-nya sudah boleh kita cari D. Oke. D-nya berarti SA sin OB berarti 18 ditambahkan dengan 6 sama dengan 24 cm. Jawabannya adalah B. Gitu ya. Oke, kita lihat soal nomor 2 ya.
Seorang siswa bermata normal SN sama dengan 25 cm melakukan percobaan menggunakan mikroskop. Oke, ini SOB ya, ini SOB. FOB ini namanya adalah D. D jarak lensa objektif dengan lensa okuler. Nah, coba lihat di sini, ini kan ketemu ini ya, ketemu sinar bukan sejajar ini. Kalau tidak sejajar itu namanya sudah berakomodasi. Oke. Nah, jadi yang ditanya adalah perbesaran daripada mikroskopnya. Oke. Nah, tadi kalau yang namanya berakomodasi itu kan S-aksennya sama dengan D min SN, ya kan? Berarti ini min 25 cm. Oke. Nah, kemudian kalau kita cari yang namanya SOK-nya ya, SOK. Oke, berarti nanti dari D. Tapi dari D kan gitu kan. Ini kan S aksen OB ditambahkan dengan SOK. Oke. D-nya 16 ya, sama dengan S aksen OB belum ada ya. Kita cari dulu sini S aksen OB. Oke. Jadi kalau mencari S aksen OB berarti langsung aja. Boleh langsungin ya. S aksen OB sama dengan SOB dikalikan dengan FOB per SOB dikurang FOB. Nah, berarti SOB-nya 1,1 dikali 1 1,1 per SOB 1,1 kurang 1 berarti 0,1, dapat nanti adalah 11 cm ya kan, masuk ke sini sini. Berarti 11 ditambahkan dengan SOK, berarti itu nanti kita dapatlah SOK sama dengan 16 kurang 11 5. Oke. Nah, kemudian yang ditanya perbesarannya ya, perbesaran untuk yang namanya berakomodasi. Oke, kita cari dulu fokusnya ya. Berarti 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK ya kan. Berarti 1 per 5 ditambah 1 per min 25. Oke, jadi nanti kita perlu dari sini. Ini kita batasi dulu ya, biar agak tidak lari-lari. Oke. Nah, berarti ini sama dengan 1/5 ke penyebut 25 ya kan. Berarti ini dikali 5 dikurang 1 4 ya. Berarti ini 4 per 25 ya kan. Sudah. Nah, berarti nanti kita dapatlah nanti fokus okulernya sama dengan 25 per 4. Oke. Nah, kalau sudah dapat, masukkan aja bahwa M sama dengan adalah FOB per SOB dikurang FOB ya, dikalikan dengan SN per FOK ditambah 1 ya kan. Berarti 1 per 1,1 dikurang 1 dikalikan dengan SN-nya tadi 25 ya kan. 25 per 25 per 4 ditambah 1 ya, sama dengan ini kan 1 bagi 0,1 10 ya kan. 10 ini kan 5 ya kan. Jawabannya 50 kali, tidak ada jawabannya ya. Oke. Nah, itu dia. Atau dari sini pun tadi bisa langsung ya kan, bisa langsung dari sini boleh ya, dari sini. Jadi boleh nanti kita buat untuk perbesaran cara yang kedua, boleh gini ya, FOB per SOB dikurang FOB udah dikalikan dengan SN per SOK boleh ya. Kalau kita cari samanya ini 1 per 1,1 dikurang 1 dikalikan dengan SN-nya 25 ya kan. SOK-nya tadi 5 ya kan. Berarti ini 5 kan gitu kan. Berarti nanti jawabannya 50. Nah, itu dia. Oke. Nah, itu dia.
ya. Baik, itulah soal untuk nomor 2 ya. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini nomor 3. Oke. Nomor 3. Nah, ini. Perhatikan diagram berbentuk bayangan. Nah, coba lihat di okuler. Di okulernya ini kan sejajar ini. Berarti ini sudah pasti namanya tanpa akomodasi, ya. Jarak benda terhadap lensa objektif berarti namanya apa? SOB, ya kan? Fokusnya ini FOB. Oke, lalu ini namanya apa? Fokus okuler. Perbesar bayangan ini kan langsung aja. M sama dengan FOB per SOB dikurang FOB dikalikan dengan SN per FOK, ya. Berarti ini 1 per 1,1 dikurang 1, kan, dikalikan SN nya 25 per 5, ya kan. Berarti jawabannya adalah 50 kali. Oke, jawabannya adalah dodol. Oke, nomor 4 ya. Nah, coba lihat nomor 4. Ini nomor 4. Ini tidak ada gambar ya. Biar kita lihat kata-katanya. Sebuah objek diletakkan pada jarak, berarti namanya lah SOB, kan, dari lensa objektif, ya kan. Mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektif dan okuler, ya kan. Ini namanya apa? FOB, tapi ini dalam milimeter, ini sentimeter, berarti ini 1 cm ini ya. Ini namanya adalah FOK. Oke. Nah, kemudian titik dekatnya ini namanya adalah SN. Berakomodasi maksimum perbesaran. Nah, langsung aja ini, ya kan. M sama dengan adalah FOB per SOB dikurang FOB dikalikan dengan SN per FOK ditambahkan dengan 1. Oke, berarti ini FOB nya. FOB nya ini kan 10 mm tukar ke cm berarti 1 ya. 1 per 1,5 dikurang 1. Oke, dikalikan dengan SN nya 30 per FOK nya 6, ya kan. Ini 5, ya kan. 1 dibagi 0,5 2, ya kan. Oke, ini tambah 1, ya kan. Tambah 1, ya, tambahkan dengan 1 ya. Berarti 1 dibagi 0,5 berarti 2, ya kan. 2 dikali 30 ke 6, 5 tambah 1 6, ya. Berarti memang 12 kali ya. Jawabannya bola. Oke. Nah, nomor 5. Mikroskop dengan fokus okuler, fokus objektif, ya kan. Ini namanya FOB. Ini namanya apa? FOK. Digunakan untuk mengamati sebuah benda kecil. Pengamatan dengan mata tanpa akomodasi, jaraknya lensa ini namanya apa? D, ya. D tanpa akomodasi, ya kan. Kemudian diubah menjadi berakomodasi maksimum, SN nya 30, maka jarak lensa okuler. Oke. Yang ditanya D setelah berakomodasi. Nah, sebelum berakomodasi tadi adalah ini kan 21. Oke. Nah, sementara kalau tanpa akomodasi rumusnya adalah S aksen OB ditambah FOK, ya kan. Ini rumus D nya kan sama dengan 21. Berarti S aksen OB sama dengan ini kan fokus okulernya tadi adalah fokus okulernya 10. Berarti kurang ke sana jadi 11 cm lah S aksen OB. Ya. Nah, kemudian untuk berakomodasi rumusnya kan S aksen OB ditambahkan dengan SOK. Nah, ini belum ada ini, ya kan. Nah, karena belum ada ya kita cari dulu dengan yang namanya pakai rumus, ya kan, seper F, ya kan. Berarti seper FOK sama dengan
1/SOK ditambahkan dengan 1/S aksen OK, ya. Berarti 1/FOK berarti 1/10. Ini kita cari dulu 1/SOK ditambah, karena berakomodasi maksimum. Kalau berakomodasi maksimum itu kan syaratnya bahwa yang namanya S aksennya sama dengan di min SN, ya kan. Berarti 1/min30 karena SN nya ini 30. Oke, nanti kita dapat nanti di sini, ya kan, kita dapat nanti bahwa SOK di sini sama dengan, ini kan pindah ke sini ya, 1/10, ya kan, pindah ke sini berarti 1/10 ditambah 1/30, ya kan, 4/30 balik jadi 7,5 ya cm ya. Maka kita masukkan ke sini, ya, masukkan aja ke sini S aksen OB. Tadi S aksen OB nya adalah 11, ya kan, 11 ditambah 7,5 sama dengan 18,5 cm. Jawabannya adalah C. Oke. Nah, nomor 6, ya, nomor 6, biar mantap kalian fisika, bahwa fisika ini sebenarnya enak. Oke, lihat nomor 6. Seorang siswa sedang mengamati kloroplas dengan mikroskop, ya, yang memiliki jarak fokus 2 cm, ya kan. Ini fokus apa? Fokus objektif. Dan fokus okuler ini namanya FOK, ya. Yang dilihat kloroplas diletakkan 2,2 cm di bawah lensa objektif, ya kan. Berarti namanya apa? SOB. Terlihat memiliki diameter. Setelah diletakkan 2,2 cm, maka terlihat diameternya 0,6 mm. Itu namanya adalah diameter, ya kan. Nah, kita buat aja D besar, ya, D besar, dan D aksen. Udah. Jika jarak lensa objektif terhadap lensa adalah 27, nah katanya D nya, ini kan D ini kan, nah, D nya 27 cm, maka diameter kloroplas, ya kan, yang ditanya diameter kloroplas sebenarnya berarti D aksennya sudah ada, ya kan. Nah, yang ditanya adalah D, ya. Nah, berakomodasi maksimum, ya, berakomodasi maksimum. Oke, jadi kalau berakomodasi maksimum nanti berarti nanti rumusnya sama dengan FOB, ya, namanya FOB per SOB dikurang FOB dikalikan dengan SN per FOK ditambahkan dengan 1 sama itu dengan D aksen per D, ya, D aksen per D. D aksennya sudah ada, kita mencari D. Oke, FOK sudah ada, SN sudah ada, ya kan, sudah ada SN nya kan, udah. Oke, SN nya kita ambil 25 karena di sini tidak diketahui ini, ya kan. Kemudian kita cari adalah D ini, bisa. Oke, langsung aja, ya, langsung aja. Berarti FOB nya tadi adalah FOB nya 2, ya kan, 2 per SOB nya 2,2 dikurang 2, ya kan. Oke, dikalikan dengan SN nya 25, ya kan. FOK nya 5, udah, ditambahkan dengan 1, ya kan, sama dengan D aksen. D aksennya adalah 0,6, ini milimeter mas, ya, per D. Kan gampang, tinggal masukkan doang ini. 2 dibagi 0,2 berarti 10, ya kan. 10 dikali 25 dibagi 55 ditambah 1 berarti 6, ya kan, sama dengan 0,6 mm per D, ya kan. Berarti dapatlah D nanti adalah 0,6 dibagi, ya kan, 0,6 per 60, ya kan, ini milimeter, ya kan. Berarti nanti jawabannya ini kalau 0,6 dibagi 60, ya kan, berapa itu? Ini kita buat dulu ini salah, ya kan, per 60 mm. Ini habis ke sini kan. Oke, berarti nanti dapat inilah 10 pangkat minus 2 mm, ya kan, atau 10 pangkat minus 5 meter, ya kan.
Atau kita tukar dulu ini ke mikro, berarti kali 10 pangkat 6, berarti 10 mikrometer. Jawabannya adalah dodol. Gitu. Oke. Nah, itulah tentang yang namanya mikroskop. Nah, materi terakhir tentang hal optik, ya. Materi terakhir itu nanti tentang yang namanya adalah teropong bintang. Oke. Nah, teropong bintang itu nanti cirinya, kalau dia teropong bintang cirinya itu nanti ini terdiri dari dua lensa positif, ya. Itu nanti adalah objektif dan okuler. Lalu syaratnya adalah bahwa FOB harus lebih besar daripada FOK. Itu dia, ya. Yang pertama kita bahas untuk mata tanpa akomodasi, ya. Tanpa akomodasi. Nah, kalau tanpa akomodasi sebenarnya sama syaratnya dari yang awal tadi, ya, bahwa SOK sama dengan di FOK, ya. Lalu nanti SA sin OK-nya sama dengan ditak hingga. Bisa? Nah, lalu nanti kalau ditanya yang namanya perbesaran untuk yang namanya mata tanpa akomodasi, itu nanti rumusnya boleh kita buat dengan rumus bahwa M sama dengan adalah FOB per FOK. Ya. Lalu bagaimana panjang, ya? Panjang teropong atau kita simbolkan dengan D. D itu nanti rumusnya kalau tanpa akomodasi FOB ditambahkan dengan FOK, ya. Nah, itu dia, simpel aja, nggak usah terlalu banyak kali dipikiri, kan gitu. Oke. Nah, yang kedua itu nanti untuk mata berakomodasi, ya. Nah, berakomodasi sama, ya, seperti sebelumnya, SOK lebih kecil dari FOK, ya. Sedangkan SA sin OK-nya itu sama dengan D min SN, ya. Lalu perbesaran untuk yang namanya teropong, ya. Perbesarannya nanti kita tulis rumusnya seperti ini, ya. Untuk teropong itu nanti M sama dengan FOB per SOK. Nah, itu dia. Oke. Lalu kalau panjang teropongnya itu nanti adalah D sama dengan, ya, FOB ditambah SOK. Nah, itu dia. Oke. Nah, itulah teori teropong bintang, ya. Oke, coba kita lihat soalnya. Nah, ini ada soal nomor 1, ya. Masih semangat, ya. Jangan belajar fisika itu seperti sudah muak kali, ya kan. Sebenarnya fisika itu gampang, ya. Nah, coba lihat nomor 1. Lintasan berkas sinar ketika melalui sistem optik teropong bintang ditujukan. Nah, ya. Nah, ini tanpa akomodasi, ya kan. Yang ditanya adalah perbesaran bayangan, ya kan. Perbesaran bayangan, langsung aja. Ini namanya apa? Ini namanya FOB, ya kan. Ini FOB. Ini namanya FOK, ya kan. Langsung aja, F sama dengan FOB per FOK, berarti 200 per 5 sama dengan 40 kali. Sudah cece, ya kan. Jawabannya adalah dodol. Oke, nomor 2. Ya. Nomor 2. Coba lihat nomor 2. Sebuah teropong memiliki jarak yang seobjektif dengan okuler, ya kan. Dengan okuler. Oke, berarti namanya adalah D. Ya. Dan fokus lensa objektifnya adalah 110, berarti namanya FOB, ya kan.
perbesaran hasilkan tanpa akomodasi. Ya gini-gini aja soal ini. Nah, D sama dengan adalah FOB ditambah FOK. Ini kan untuk tanpa akomodasi, ya kan? Berarti ini 120 sama dengan 110 ditambah FOK. Berarti dapatlah FOK sama dengan 10. Oke, 10 cm. Maka perbesarannya sama dengan, ya tinggal masukkan aja FOB per FOK, ya kan? Berarti FOB nya tadi adalah 110 per 10, ya kan? Berarti jawabannya berapa? 11 kali. Jawabannya adalah B. Gampang-gampang ya. Oke. Nomor 3, ya, nomor 3. Coba lihat nomor 3. Di bawah ini adalah gambar pembentukan bayangan pada teropong bintang, ya kan? Nih, ini bukan perbedaan ya, tapi perbesaran ya. Perbesaran teropong untuk mata tidak berakomodasi, ya kan? Ini kan langsung aja ini, ya kan? M sama dengan apa? FOB per FOK, ya kan? Ini namanya FOB, ini FOK. 150 bagi 10 ya 15, ya kan? Ngecek kali soalnya. Oke, nomor 4, ya. Coba lihat nomor 4 ini. Perhatikan jalannya sinar pada teropong, ya kan? Jika jarak lensa objektif dengan okuler adalah 11 kali lensa okuler, artinya D-nya sama dengan ini kan? Jarak lensa objektif dengan lensa okuler 11 kali FOK. Udah. Yang ditanya perbesaran, ya, ini bukan bergelombang, ya, tidak berakomodasi masuknya ya. Perbesaran dihasilkan teropong untuk mata tidak berakomodasi, ya kan? Oke, rumus D itu kan tanpa akomodasi kan rumusnya D sama dengan FOB ditambah FOK. D-nya 11 FOK sama dengan FOB ditambahkan dengan FOK. Berarti dapatlah nanti dari sini FOB-nya, FOB sama dengan 10 FOK, ya kan? Maka perbesarannya berarti FOB per FOK sama dengan FOB-nya 10 FOK per FOK. Ini minta maaf ya. Berarti ini 10 kali. Jawabannya adalah ayam. Oke, nomor 5. Ya. Nomor 5. Nomor 5, sebuah teropong bintang digunakan untuk mengamati gerhana matahari, ya kan? Jarak fokus objektif dengan okuler adalah, ini namanya FOB, ya kan? Ini namanya lah FOK, ya kan? Jarak fokus objektif dengan okulernya lah 70 dan 4. Jika sudut diameter dilihat dengan mata telanjang, ya kan? Ini mata telanjang, berarti namanya adalah theta. Udah, maka sudut diameter yang dilihat dengan teropong, berarti sudut diameter dengan teropong itu namanya lah theta aksen, ya kan? Masukkan aja ini M sama dengan rumusnya kan apa? FOB per FOK sama dengan theta aksen per theta, boleh gini ya, atau D aksen per D boleh, diameter ya, diameter bayangan per diameter asli boleh, atau sudut bayangan per sudut asli ya, boleh. FOB nya 70, ya kan? 70 per 4. Oke, sama dengan ini theta aksen per tetanya 0,5, ya kan? Berarti ini 70 bagi 4 itu 17,5 kalau tidak salah, ya kan? Sama dengan theta aksen per setengah. Oke, setengah. Berarti ini kali silang ke sini, theta aksen 17,5 kali setengah berarti 8,75 kan derajat. Gampang ini, cantik ya. Nomor 6, sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dengan okuler dengan jarak fokus masing-masing, berarti namanya lah
FOB. Ini namanya adalah FOK. Oke. Perbandingan perbesaran sudut ya, tanpa akomodasi dengan berakomodasi. Nah, perbandingan perbesaran ya, tanpa akomodasi dengan berakomodasi. Nah, yang pertama kita cari dulu untuk tanpa akomodasi, ya kan? Kalau tanpa akomodasi rumusnya FOB per FOK, ya kan? Berarti FOB-nya 150 bagi 5, ya kan? 150 dibagi 5 berarti itu 30 kali, ya kan? Nah, kemudian untuk berakomodasi yang kedua, untuk berakomodasi kan rumusnya adalah M sama dengan FOB per SOK, kan? FOB per SOK ini belum ada, ya kan? Kita cari dulu ya dari persamaan, dan misalnya adalah 1 per FOK berarti 1 per SOK ditambah 1 per SOK, ya kan? Nah, ini 1 per ini 5. Udah, 5 sama dengan 1 per SOK ditambah. Nah, berakomodasi. Kalau berakomodasi kan SAC-nya di min SN ya. Min SN berarti 1 per min 25. Oke. Nanti kita dapat nanti di sini SOK sama dengan ini pindah ke sini. Berarti 1/5 ditambah 1 per 25. Berarti 6 per 25. Kita balik. Berarti 25 per 6. Ya. Oke, kita masukkan ke sini. Ya. Sama dengan 150 per 25 per 6. Ya, sama dengan ini habis 5 ya, ya kan? 150 bagi 25 6 ya, 6 kali 6 berarti 36 kali, kan? Nah, kemudian tanpa akomodasi dengan berakomodasi berarti 30 dibanding 36, 30 banding 36 sama-sama dibagi 5, berarti bukan dibagi 5 ya, dibagi 6. 30 dengan 36 sama-sama dibagi 6, berarti ini 5, ini 6, berarti 5 banding 6. Oke, jawabannya adalah C. Demikian teorinya ya, dan soal-soalnya kurang lebihnya dimaklumi aja. Oke, terima kasih.